berjumpa lagi dengan channel Kumara Trida Mustika. Oke teman-teman, pada kali ini saya mendapatkan sebuah kehormatan di mana kami mendapatkan undangan khusus dari Pak Bambang Sadono. Beliau merupakan tokoh anggota DPD RI dari Jawa Tengah, dan juga beliau merupakan seorang pecinta budaya, dan di mana nanti kami bersama Pak Widodo, ketua dari Singolodro Todanan, berkesempatan untuk sharing langsung dengan beliau, Bapak Bambang Sadono, melalui aplikasi Zoom, karena memang masih masa pandemi membuat kita belum bisa berkumpul. Jadi nanti kami akan membahas tema yang disiapkan oleh Pak Bambang Sadono, yaitu mengenai Blora Republik Barongan. Jadi nanti saya juga belum tahu hal apa yang akan ditanyakan kepada kami oleh Pak Bambang Sadono. Jadi di sini kami sudah siap. Yang penting semua yang kami lakukan di sini bukan untuk kami pribadi, tapi untuk seluruh seniman yang ada di Blora, khususnya seniman Barongan Blora. Oke, silakan disimak konten saya kali ini. Nah, oke teman-teman, di sini juga sudah kami siapkan background untuk nanti digunakan dalam podcast channelnya Pak Bambang Sadono. Jadi channel beliau namanya adalah Channel Inspirasi Jawa Tengah. Tentu menjadi kehormatan bagi kami menjadi salah satu pengisi acara dalam Channel Inspirasi Jawa Tengah. Oke, ini juga sudah disiapkan oleh kru. Ada laptop, peralatan untuk Zoom, sound, dan juga kamera sudah siap. Semuanya sudah ready. Semoga apa yang akan kami sampaikan kepada beliau nanti bisa memberikan hasil yang positif, yang terbaik untuk seluruh seniman yang ada di Kabupaten Blora. Cek, halo Bapak. Bentar, J. Oh, J. Siap, J. J, Bapak. Iya, siap Bapak. G. Oh, J. Kalau saya sejak tahun 2015, Bapak sejak SMA. J. Kalau untuk peralatan milik pribadi semua, Bapak. J. Kalau untuk sekarang Barongan lebih banyak pentas panggung, Bapak kami. Kalau untuk J, kalau jalan kami hanya untuk acara sedekah bumi sama festival-festival, Bapak. J. Kalau punya saya pribadi sampai 40, Bapak. Kalau berangkat semua 45-an. J. Iya, kalau berangkat semua. Kalau jenis tari khas itu tadi Bapak di Barongan, Jokolodro, sama di Untung Gainah, Bapak. Dan jaranan pun sebenarnya ada ciri khas, jadi jaranan Blora. Yeah. Alhamdulillah baik, Bapak. J, Bapak, J, alhamdulillah kabar kami bagus, J. 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 Saya 22 tahun, Bapak. J.
Ji, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan buat kami, Bapak. Yang pertama, yang jelas saya menyadari bahwa Barongan Blora ini merupakan local wisdom asli Blora, Bapak. Jadi saya tergugah buat punya rasa tanggung jawab bahwa sebagai masyarakat Blora, terutama kami sebagai kaum muda harus. Ya, baik. Kemudian yang paling muda ini adalah Pak Indra Bagus Kurniawan, mahasiswa FISIP Undip, program studi komunikasi, ya, yang tertarik juga untuk terjun di kesenian Barongan. Apa kabar Mas Indra? Alhamdulillah, baik. Ya, suaranya kok kurang keras. Ji, Bapak, Ji, Ya, alhamdulillah. nah, jangan lupa. Ji. Ya, saya akan mulai dengan Mas Indra dulu. Ini Mas Ji. Indra yang paling muda. Usia berapa sekarang? 20 tahun? Saya 22 tahun, Bapak. 22 tahun. Ji. Tetapi pertanyaannya, kenapa tertarik untuk berkecimpung di dalam kesenian Barongan? Ji, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan buat kami, Bapak. Yang pertama, yang jelas saya menyadari bahwa Barongan Blora ini merupakan local wisdom asli Blora, Bapak. Ya. Jadi saya tergugah buat punya rasa tanggung jawab bahwa sebagai masyarakat Blora, terutama kami sebagai kaum muda, harusnya sudah seyogianya buat kita menjaga kesenian lokal milik kami ini, Bapak. Ya. Dan juga memang dulu awal-awal saya istilahnya tertarik untuk Barongan, yang terlibat tanpa terkecuali juga Bapak Adi Wibowo juga sangat berperan bagi pengenalan Barongan Blora bagi saya. Dan akhirnya juga saya banyak belajar di RGS dan kemudian semakin menambahkan rasa ketertarikan saya untuk menggeluti kesenian Barongan Blora, Bapak. Ya, Mas Indra, Ji? untuk berkecimpung di kesenian Barongan ini, Mas Indra mengeluarkan dana sendiri untuk properti, untuk gamelan dan sebagainya yang cukup banyak, lebih dari 50 juta. Itu sudah pulang belum dengan tanggapan-tanggapan? Kalau istilahnya balik modal jelas belum, Bapak. Karena memang saya juga istilahnya masih merintis baru beberapa tahun. Ya. Kemudian juga dalam mengumpulkan barang-barang ini juga saya nyicil bawa dikit-dikit gitu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang saya pindah ke Mas Indra lagi. Saya melihat, saya kan orang Blora ya, dari kecil juga melihat Barongan, tetapi melihat perkembangan kira-kira ya 10 tahun atau mungkin mundur-mundur 15 tahun terakhir itu udah beda. Barongan zaman dulu tuh yang saya tahu kalau saya anak kecil SD kemudian 17 Agustus itu ya cuma jalan nogling-nogling anunya gamelannya berapa biji ya kan, terus gendruwonya itu ngejari anak-anak kecil cuma gitu. Nah sekarang luar biasa sekali, mulai dari tarinya, mulai dari iringannya, kemudian propertinya, ceritanya. Ini Mas Indra gimana menjalani yang itu sekarang? Oke, Bapak. Jadi kan saya tumbuh besar di era di mana Barongan sudah menjadi sebuah seni teater, Bapak. Di mana Barongan sudah berkembang mulai dari peralatan topengnya, kostumnya, sajian tarian maupun iringan. Saya tumbuh di mana era Barongan Blora sudah berkembang sangat signifikan. Nah, ya. Terus referensinya yang digunakan untuk mengembangkan itu gimana? Apakah ada yang ngajari gitu atau kemudian kreatif sendiri gitu, Mas Indra? Jadi Bapak, memang sekarang media sebenarnya ada YouTube, FB, berbagai sosmed. Jadi juga untuk grup-grup lain mencari referensi sekarang sangat mudah, Pak. Sangat fasilitas sangat memadai. Dan kalau kami sendiri dari saya pribadi memang
kalau untuk koleksi topeng memang kebanyakan saya belinya juga sebatas ukiran Bapak. Kemudian kami finishing sendiri. Juga memang kiblatnya saya pun harus mengakui memang masih di RGS memang. Secara fisik kami memang karena memang saya dari awal-awal berkesenian tumbuh juga di RGS. Kalau saya sendiri memang secara fisik kiblatnya masih ke arah sana. Karena saya untuk barongan yang kuno Bapak, kalau saat ini memang masih ada grup yang mementaskan. Contohnya Pak Widodo dari Singolodro masih mementaskan barongan gaprak Bapak. Dan itu juga mampu memberikan inspirasi bagi saya generasi muda. Jadi kita seperti flashback, jadi tahu oh ternyata barongan kuno zaman dulu itu seperti ini, begitu Bapak. Ya, lalu pertanyaan saya gini Mas Indra, bagaimana cara merekrut anak-anak muda itu untuk senang kepada barongan? Dan apakah kalau dia masuk itu sekedar coba-coba atau mereka juga bertahan cukup lama untuk mengikuti grup-grupnya itu? Jadi Bapak, kalau dari pengalaman pribadi saya, peran seorang ketua atau pemimpin memang cukup vital Bapak. Jadi ketika anggota mau masuk untuk ke grup, seperti contohnya milik saya, memang melihat dulu siapa istilahnya ownernya Bapak. Nah dari situ kemudian kalau punya saya memang kebanyakan belum yang profesional karena 100% memang masih pelajar dan mahasiswa Bapak. Jadi cara untuk saya mengajak memang saya lebih ke bermain media Bapak. Jadi saya tunjukkan ke mereka bahwa melalui barongan sebenarnya kita pun bisa booming, bisa banyak dikenal orang, bisa tampil keren, gaul begitu Bapak. Ya. Nama grupnya apa Mas Indra? Kumara Krida Mustika. Kumara Krida Mustika. Oh, Kumara Krida Mustika. Ya, saya kira bagus sekali. Kalau Mas Indra ini yang di Tunjungan ya, di Tunjungan. Tunjungan itu daerah kelahiran saya itu. Nah, Mas Indra, ini saya kan melihat video Mas Indra itu yang merasa sedih karena di era COVID tidak bisa pentas. Itu situasinya gimana? Memang tidak ada yang nanggap atau memang tidak boleh pentas atau gimana Mas Indra? Jadi sebenarnya bulan-bulan kemarin memang sedang euforia, senang-senangnya kami pentas Bapak sejak Desember, Januari, kemudian juga sebenarnya Maret, April kemarin memang bulan-bulan ramai. Ada beberapa job yang masuk ke grup kami memang. Tanggalnya pun sudah fix. Namun kemudian memang pandemi ini bukan salah pemerintah. Kembali lagi pandemi ini yang merasakan bukan hanya kita tapi sedunia. Jadi kita hanya bisa legowo, ikhlas kalaupun memang sementara belum bisa pentas karena memang izin pentas pun belum ada. Jadi awal Maret tanggal 15 pun sebenarnya kami pentas juga memang kami ingin coba ngelobi dari pihak Polsek Tunjungan pun memang sudah tidak bisa pentas. Nah, jadi untuk video yang kemarin kami buat memang istilahnya ekspresi jiwa kami, Bapak. Dampak corona kami gitu. Pak Indra, misalnya ya untuk kegiatan teman-teman itu entah disederhanakan, orangnya dikurangi, itu membuat seperti lomba virtual gitu seperti apa? Jadi cuma di video kemudian dikirim gitu, nanti dinilai jarak jauh gitu, itu memadai nggak untuk hiburan sementara Pak Indra? Jadi gini Bapak, dengan melihat perkembangan media, saya yakin kalau untuk adanya lomba barongan virtual sangat memadai. Sekarang media, peralatan, saya yakin kawan-kawan sudah punya sarana prasarana yang sangat memadai Bapak. Tapi memang istilahnya kalau lomba virtual, kalau misalkan anggota disederhanakan, kayaknya kalau saya mikirnya dari segi kebersamaan, kita agak pripun ngoten Pak. Karena kan kalau mungkin ada anggota yang diajak pentas, ada yang enggak. Takutnya gitu.
Cuma kalau mungkin akan ada sebuah ide, gagasan, ada lomba barongan virtual, saya yakin teman-teman, kawan-kawan siap, Bapak. Ya. Dengan Untung peralatan yang kalau ada. main barongan itu kan pakai topeng ya. Jadi kalau pakai masker juga nggak kelihatan kan. Iya, Bapak. jadi yang di dalam barongan maupun di balik topeng itu kan, kalaupun malah kalau yang pakai topeng itu nggak pakai masker ya sudah sama dengan pakai masker kan. Soalnya pakai masker pun agak mengganggu pernafasan, Bapak. Jadi kalau nari pakai masker, apalagi jalanan Blora dengan tempo yang secepat itu, kayaknya juga ngap-ngapan, Bapak. Ya, baik. Nanti kalau ada ide-ide kita pertimbangkan ya. Ini kan sebagai bagian lah, sebagai bagian pendukung gitu ya. Ya, baik, Mas Indra ya. Tadi mempertajam lagi tadi yang tentang pentas virtual untuk sementara itu tadi ya. Menurut saya bisa aja cara menilainya itu sederhana. Jadi seperti kalau barongan diliput di televisi misalnya, kan penonton yang dari rumah itu juga nggak tahu aslinya kayak apa, cuma dia melihat, tapi dia mana yang mereka seneng gitu, mereka bisa menikmati, mereka seneng, ya mungkin tidak sedalam para pakar yang menilai itu, tapi ini untuk konsumsi publik. Nah, kalau kira-kira itu anak-anak muda masih masih tertarik apa enggak, Mas Indra? Jadi saya mewakili dari anak-anak muda, khususnya yang masih pelajar sama mahasiswa, Bapak, karena memang dari kami semuanya pelajar. Jadi memang kami agak berbeda dari Pak Didik sama Pak Widodo yang memang sudah profesional, Bapak. Karena kami memang istilahnya murni menggunakan ini sebagai media kami untuk berekspresi dan entertain. Jadi untuk seperti itu saya pikir kalau anggota kalau sudah tahu ini eventnya apa, mengenai perhitungan untung rugi kemungkinan tidak akan dihitung, Bapak. Karena saya yakin bukan cuma kami, tapi saya yakin semua grup pun seperti itu. Ketika anggota sudah tahu ini eventnya apa, festival mungkin atau lomba mungkin, saya pikir tidak akan berbicara mengenai materi, Bapak. Terima kasih, Mas Indra Bagus Kurniawan. Apa tadi grupnya? Kumoro Krido Mustiko.